siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Perkenalkan, kami mahasiswa ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon ingin menyusun laporan wawancara dengan tema perilaku konstitusional, fair play, etika, dan olahraga. Apakah Bapak berkenan jika memulai sesi wawancara? Siap, insya Allah. Oke. Pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana konsep perilaku konstitusional diterapkan dalam olahraga dunia? Tentang konstitusional ya, perilaku di olahraga terutama di negara kita Indonesia itu harus menjunjung tinggi perilakunya dan harus diterapkan sejak dini. Karena apa? Kalau misalkan kita diterapkan aturan-aturan sejak dini, itu kita akan melaksanakan dengan baik juga untuk konstitusionalnya. Dan kalau misalkan dari dari perilaku kita diterapkan, itu kita lebih baik ya. Karena kalau misalkan kita tidak diterapkan, kita tidak akan bisa berjalan dengan baik untuk olahraganya. Karena konstitusional di Indonesia itu lebih penting dibandingkan kita memiliki skill olahraga itu sendiri. Oke, selanjutnya nomor 2, apakah hubungan antara fair play dengan nilai-nilai dalam konstitusi negara? Ya, hubungannya itu sangat penting ya, antara fair play dengan konstitusional ya. Kalau misalkan kita tidak ditekankan dari sejak awal, fair play-nya itu kita sangat rusak ya, di Indonesia ini kalau misalkan kita tidak tidak diterapkan. Jadi fair play-nya itu sangatlah penting ya. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mendapatkan etika olahraga dengan mahasiswa atau generasi muda? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan itu adalah sangat penting bagi Bapak pribadi. Kalau menurut Bapak, diterapkan olahraga itu khusus untuk di mahasiswa, itu dimulai dari ketika kita sebelum memasuki dalam bidang olahraga itu sendiri. Artinya kita masuk ke ilmu keolahragaan, kita didalami terlebih dahulu. Ketika kita sudah masuk ke bidang olahraganya, baru kita didalamin tentang olahraganya itu sendiri. Bapak lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Apa konsekuensi hukum atau sosial jika terjadi pelanggaran etika dalam olahraga? Ya, ketika kita tidak melaksanakan aturan yang sudah diberikan oleh pusat olahraganya, itu kita akan merusak terutama dunia olahraga di Indonesia. Karena di berbagai macam negara itu mereka mentaati aturan-aturan seperti itu. Salah satu untuk menjunjung tinggi olahraga di Indonesia adalah kita mentaati aturan yang sudah diberikan oleh aturan di pusat olahraga. Jadi pelanggarannya itu sangat merusak di olahragaan di Indonesia terutama. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pembentukan karakter sportif dan berintegritas? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang kelima ini. Ditanamkan sejak dini itu karakter dan pendidikan itu lebih baik ya.
Kalau misalkan kita hanya menanamkan untuk olahraganya aja, tapi untuk pendidikannya seperti apa, aturan-aturan olahraganya seperti apa, itu kita sangatlah fatal. Jadi pendidikan adalah sangat penting untuk diterapkan, terutama di dunia olahraga. Maka dari itu perlunya ada ilmu keolahragaan jurusan, terutama di kampus kita ini ya. Makanya ketika kita ada ada pendidikan ilmu keolahragaan tersebut, ya kita dimaksimalkan untuk mendalamkan teori-teorinya. Setelah kita mendalamkan teori-teorinya, itu kita bisa langsung diterapkan di dunia nyata. Mungkin itu. Berdasarkan penjelasan dari Bapak, perilaku konstitusional dalam olahraga dapat diterapkan melalui sikap disiplin, taat aturan, dan menghormati hak orang lain, dan menghormati pertandingan maupun berorganisasi. Nilai fair play juga sejalan dengan nilai konstitusi kerjasama, mengajarkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Etika olahraga perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter, contoh dari pelatih maupun dosen, serta pembiasaan sikap sportif dalam setiap kegiatan olahraga. Pelanggaran etika dalam olahraga menimbulkan konsekuensi hukum, sanksi sosial, hilangnya kepercayaan, hingga merusak nama baiknya individu maupun tim. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa agar sportif, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas melalui pembelajaran, pembinaan, serta kegiatan olahraga yang positif. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.